dengan kita kembali melanjutkan di klausa berikutnya. Dengan tadi melihat sebelumnya ayat 29, klausa pertama merupakan klausa kondisional yang bersifat protasis, maka klausa berikutnya dapat kita lihat sebagai klausa apodosis, yang mana menyatakan bila kondisi klausa yang pertama itu atau protasis tadi terpenuhi, maka klausa apodosis terjadi. Kata ginoskete atau merupakan kata kerja dengan bentuk present aktif indikatif orang kedua yang mempunyai makna suatu tindakan yang sebentar dilakukan saat ini secara terus-menerus, yang mengacu pada suatu keterangan atau penjelasan yang ada pada frase hoti pas opoyon ten dikaiosune. Kata conjunction oti pada klausa hoti pas oyon ten dikaiosune dengan kata present active participle hopoyon atau the one who practice menunjuk pada orang yang melakukan suatu tindakan secara terus-menerus atau habitual dalam melakukan kebenaran. Hal ini menjelaskan bahwa orang tersebut dalam frasa tersebut ditulis ek auto gegenetai has been born of him atau berasal atau dilahirkan dari Kristus. Di mana kata gegenetai merupakan bentuk perfect pasif indikatif yang menyatakan suatu tindakan yang telah dilakukan atau selesai di masa lampau dan terus berlaku atau dirasakan akibatnya sampai saat ini atau dampaknya sampai saat ini. Hal ini dikenakan kepada subjek yang mana dalam konteks ini adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan kebenaran. Atau disitu disebutkan dengan pas on poyon ten dikaiosune. Sehingga dalam konteks ayat ini 29 tadi menyatakan bahwa penerima surat Yohanes tersebut bila ia memiliki pengetahuan bahwa Jesus is righteous, maka dia juga telah memiliki suatu pemahaman atau pengetahuan pada saat ini bahwa orang-orang yang terus-menerus melakukan kebenaran merupakan tanda bahwa orang tersebut telah diselamatkan dengan suatu pernyataan bahwa orang tersebut berasal dari Allah. Selanjutnya kita bisa melihat ke 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2 dengan struktur dan terjemahan seperti yang tertera di layar. Dan saya mencoba untuk melakukan restrukturisasi dari yang tertulis dalam bahasa Yunani, kurang lebih seperti ini. Kalimat ini dibuka dengan kata kerja idete atau behold, yang merupakan kata kerja berbentuk aorist aktif imperatif, yang adalah suatu kata seruan atau perintah untuk memperhatikan. Bentuk aorist menyatakan suatu tindakan yang bersifat one point action dan bukan duratif atau terus-menerus. Hal ini menyatakan pada fokus perhatian pada satu hal yang paling penting atau one important point. Sehingga kata ini mempunyai konteks makna yang menyatakan agar para penerima atau komunitas jemaat Yohanes untuk secara berhati-hati bersiap menghadapi hal-hal yang akan dituliskan berikutnya. Kata kerja dedoken merupakan kata kerja perfect aktif indikatif orang ketiga yang menyatakan suatu tindakan yang telah terjadi atau selesai di masa lampau dan dampaknya tetap terasa sampai saat ini dan atau terus berlanjut. Dalam hal ini, maka kita melihat bahwa kasih yang Allah berikan kepada kita telah diberikannya sejak masa lampau dan kasih tersebut terus ada sampai saat ini. Berikutnya kita mendapati suatu klausa kondisional yang ditandai dengan kata ina, atau di situ dituliskan sebagai ina tekna theo kletomen. Kata conditional conjunction ina merupakan pembuka klausa purpose statement dari klausa sebelumnya, yang mana menyatakan kata kerja kletomen we may be called, yang berbentuk aorist pasif subjunctive yang menyatakan suatu tindakan one point action yang bersifat potensi yang dikenakan kepada subjek. Dalam hal ini, subjek itu adalah tekna
Theo atau children of God. Klausa ini hendak menyatakan bahwa dampak dari kasih Allah yang Allah berikan tersebut membuat kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Subjunktif di sini bertujuan untuk menyatakan suatu syarat, yaitu pemanggilan kita sebagai anak-anak Allah dengan suatu kondisi terjadi lebih dahulu, yaitu kasih Allah telah diberikan kepada kita. Dalam beberapa manuskrip ditambahkan kata kai esmen yang diterjemahkan sebagai and we are yang berbentuk present, aktif indikatif yang menyatakan suatu fakta yang terus berlangsung. Dalam konteks ini untuk menegaskan klausa subjunktif tekna theo kletomen yang bersifat potensi atau kemungkinan. Sehingga dengan kata ini menjadi suatu penegasan bahwa we are children of God. Klausa berikutnya dapat kita temukan kata dia toto yang merupakan preposisi dan demonstratif pronoun yang merupakan suatu ekspresi yang mengacu pada suatu alasan yang mendukung presuposisi yang diperkenalkannya berikut. Klausa hokosmos ou ginos ke hemas atau the world does not know us hendak menyatakan suatu fakta dengan adanya kata kerja oginos ke yang berbentuk present aktif indikatif sehingga dimaknai sebagai suatu fakta bahwa dunia secara terus-menerus tidak mengenali objek. Dalam hal ini adalah kata hemas atau yang diterjemahkan sebagai we atau kita. Dalam hal ini kita menunjuk pada Yohanes dan para pembacanya. Dalam hal ini, dikarenakan suatu fakta lain yang dijelaskan dalam klausa explanatory oti ok ekno auton, yaitu karena dia tidak mengenal dia, kata kerja dengan negasi ok ek auk ekno menggunakan bentuk aorist aktif indikatif yang menyatakan suatu tindakan yang terjadi di masa lampau. Sehingga sesuai dengan konteks pada ayat ini, maka hendak menyatakan bahwa sejak suatu titik di masa lampau, dunia tidak mengenal Allah. Bentuk aorist aktif indikatif menyatakan suatu titik di masa lampau, namun di ayat ini tidak dijelaskan lebih jauh kapan masa lampau tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke pasal 3 ayat 2, di situ kita mendapati kata agapetoi atau kata dear beloved. Di situ kita bisa melihat klausa atau frasa yang pertama dikatakan agapetoi nun teknateo esmen atau diterjemahkan sebagai dear beloved, now we are children of God. Kata agapetoi atau dear beloved merupakan kata benda vokatif bentuk plural jamak yang menyatakan bahwa Yohanes menunjukkan seruan ini kepada sekelompok orang. Kata nun atau now adalah adverb yang menyatakan kondisi saat ini. Hal ini menjadi kontras dengan pernyataan-pernyataan pada klausa-klausa selanjutnya yang berbentuk future tense. Frasa tekna theo esmen dengan kata kerja es menyatakan suatu fakta akan status atau kondisi saat ini yang sementara berlangsung, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bentuk present juga menyatakan suatu status yang terus berlanjut. Kata berikutnya yaitu kai opo evanerote ti esometa. Kata ti esometa atau who will be merupakan klausa interrogatif dengan bentuk future indikatif dari Amy yang menyatakan suatu status atau keadaan di masa yang akan datang. Sedangkan kata opo evanerote atau not yet being revealed merupakan perpaduan adverb opo dan kata kerja dalam bentuk aorist pasif indikatif orang ketiga yang menyatakan suatu tindakan di masa lampau dikenakan kepada objek, yang mana dalam konteks ini subjek mengacu pada keadaan masa depan dari what we will be yang belum dibukakan pada masa lampau. Berikutnya kita dapat melihat kata D merupakan conjunction yang menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya merupakan kelanjutan. Ini merupakan conjunction postpositif yang biasanya dalam penerjemahannya ditaruh di depan. Sehingga dalam terjemahannya kita bisa melihat kata but we have known itu but-nya di depan. Nah, sedangkan kata oidamen atau we have known merupakan kata kerja dengan bentuk perfect aktif indikatif yang menyatakan bahwa
Apa yang kita ketahui saat ini telah kita peroleh di masa yang lampau, dan pengetahuan tersebut terus ada di dalam kita. Kata oti sebagai kata hubung yang memulai klausa explanatory ean phanerote o omoio auto esometa merupakan conditional conjunction. Merupakan conjunctions untuk explanatory. Conditional conjunction ean di sini secara konteks lebih tepat diterjemahkan sebagai when. Sedangkan kata kerja aorist middle subjunctive phanerote atau he may appear atau reveal menyatakan suatu peristiwa yang bersifat kemungkinan bahwa kemunculan Kristus terjadi dalam bentuk suatu peristiwa one point action, dan kemunculan tersebut dilakukannya sendiri untuk kepentingan sendiri dengan melihat voice middle yang digunakan. Saya pribadi melihat bahwa voice yang digunakan adalah middle dengan suatu presuposisi bahwa kemunculan dari Kristus terjadi atas kehendaknya sendiri dan bukan karena suatu akibat lain. Sedangkan kata omoio pada klausa omoio auto esometa merupakan predikat adjektif yang menjelaskan subjek dari klausa ini, yang terhubung dengan kata kerja esometa atau we will be, yang merupakan bentuk future indikatif dari Amy yang menyatakan keadaan di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, maka keadaan masa datang adalah menjadi serupa dengan dia. Klausa berikutnya adalah oti opsometa auton katos esti. Kata oti kembali digunakan sebagai conjunction penanda klausa explanatory yang menyatakan bahwa apa yang terjadi di klausa sebelumnya dijelaskan pada klausa berikutnya. Kata opsometa atau we will see merupakan kata kerja dengan bentuk future middle indikatif. Nyata suatu tindakan atau keadaan yang terjadi di masa yang akan datang dan dilakukan untuk kepentingan sendiri. Hal ini juga menyatakan bahwa subjek dari kata kerja akan mengalami sendiri terhadap dirinya sendiri apa yang terjadi di masa mendatang. Dengan konteks klausa ini, kata opsometa auton dapat diartikan bahwa kita akan melihatnya sendiri. Dengan ditambahkannya kata katos atau just as yang menyatakan suatu perbandingan dan kata kerja st yang menggunakan bentuk present aktif indikatif yang menyatakan keberadaannya terus-menerus, maka frase katos st dalam konteks klausa di atas dapat diterjemahkan menjadi just as he is, yang mempunyai arti kita akan melihat sendiri keadaan dari Kristus yang sebenar-benarnya sebagai Tuhan.